Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua? Semoga sehat selalu pada pagi hari ini. Dan melanjutkan materi pada beberapa minggu yang lalu di laboratorium sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang materi genetika. Nah, saat ini saya akan melanjutkan dengan materi tentang pola-pola pengurusan sifat, atau mungkin realnya atau mudahnya saja adalah bagaimana sebuah sifat diwariskan dari induk ke anaknya. Ya, Pak Aldi tentunya hari ini akan melayangkan beberapa slide. Yang pertama adalah topik yang pertama adalah pewarisan monohibrid, yang kedua hibrid, dan selanjutnya nanti kalian ada tugas di Google Classroom kalian. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita jelaskan beberapa istilah-istilah penting yang ada di sini. Yang pertama adalah P atau parental. Jadi parental itu adalah induk induk atau orang tuanya. Dalam suatu persilangan biasa disimbolkan dengan huruf P. Nanti kita coba lihat ya. Yang kedua adalah F. F itu adalah filial atau filius. Filius atau filial. Keturunan pertama kita sebut sebagai F1. Jadi misalnya kita menghilangkan burung perkutut Bangkok dengan burung perkutut lokal, kemudian dia beranak, maka kita sebut sebagai F1. Jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya atau burung dari hasil persilangan tadi kita silangkan dengan burung perkutut yang lainnya, misalnya perkutut yang Bangkok lagi, maka kita sebutkan sebagai keturunan kedua. Singkat-singkat, F1 itu anaknya, F2 adalah cucunya. Ya. Lagi ada simbol jantan dan betina. Simbol jantan ini adalah simbol jantan, nggak boleh bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya jantan ini menggambarkan atau ini simbol dari testis, yang ini adalah simbol dari penisnya. Begitu juga dengan yang betina. Yang betina ini adalah yang simbol ovariumnya, ini adalah simbol vaginanya, dan ini adalah cervixnya. Sekali lagi, ada istilah gen diberi simbol dengan huruf pertama suatu sifat. Gen dominan dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan gen dengan huruf kecil. Ada istilah dominan. Dominan itu adalah sifat yang menutupi sifat yang lain. Contoh, biasanya di sini ya. Contoh, misalnya aja, ini sudah ya. M besar itu untuk bunga warna merah, M kecil untuk warna putih. Maka bila nanti ada pasangan M besar itu merah. Kalau M besar M kecil itu nanti putih. Merah juga. Ya. Baru M kecil itu baru yang putih. Gitu ya. Itu keterangan dari dominan dan resesif. Dalam soal bila nanti ada keterangan seperti itu, ada keterangan dominan dan resesif, maka akan sifatnya akan seperti ini. Ya. Lihat lagi. Ini yang pertama, ini kalimat yang pertama. Gen diberi simbol dengan huruf pertama yang suatu sifat. Ini contohnya aja ya. Kalau misalnya T itu untuk tinggi, maka T kecil untuk yang rendah. Ini contoh yang lain. Saya ambil contoh satu lagi. Misalnya aja H itu untuk hitam, maka H kecil itu yang putih. Jadi T itu tinggi karena dia dominan. Ini dominan. Karena dominan, maka dipakai untuk huruf pertama dari sifat yang dominan. H itu dominan, maka huruf pertama dari sifat dominan dipakai untuk gen yang dominan. Dan saya ingatkan lagi bahwa menulis genotip itu harus berpasangan seperti ini. Harus berpasangan. Jadi ini ada simbolnya saja. Nah, pasangannya bisa saja nanti mungkin contohnya T besar, atau T besar T kecil, atau T kecil
atau H besar, H kecil terserah. Tapi ini pasangan. Ingat bahwa dulu saya pernah jelaskan ini sebuah kromosom. Kromosom begini, maka di dalam sebuah kromosom itu ada apa namanya? Ada gen yang ada di sini. Jadi ini ada gen, ada gen, ada gen, ada gen. Misalnya ini T besar ya. Ini misalnya T kecil, misalnya ini adalah H besar, ini H kecil. Jadi berpasangan. Pasangan ini kita sebut sebagai alel, nanti kita jelaskan. Ini lagi ada istilah fenotip. Fenotip adalah sifat yang bisa diamati. Contohnya warna, bentuk, ukuran. Rambut awal tip saya keriting, saya tinggi, hidung mancung, kulit sawo matang, kulit putih, kulit sawo busuk dan seterusnya. Tidak ada ya kulit sawo busuk. Baik. Lanjut lagi adalah genotip. Ini yang saya sebutkan tadi. Genotip adalah sifat dasar yang tidak tampak, tetap dan tetap. Misalnya M besar dan seterusnya. Dan nulisnya harus berpasangan karena itu adalah simbol dari pasangan gen yang ada di dalam kromosom. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Slide berikutnya lagi. Alel. Alel itu tadi di depan sudah saya jelaskan dengan sebuah gambar kromosom. Jadi ada gambar kromosom seperti ini. Dan ketika di sini itu ada pasangan begini, maka pasangan ini kita sebut sebagai alel. Ini itu alel. Alias ya pasangan genotip itu alel, ya kan? Ya lagi tempat tempat gen berada. Tempat gen berada. Jadi mana nih? Jadi yang tempat gen berada itu maksudnya yang warna merah ini. Ini tempat gen berada. Tempat gen berada. Tempat gennya berada kita sebut sebagai locus. Gitu ya. Jadi locus adalah tempat gen-gen yang warna merah ini berada. Jadi kayak foldernya. Locus itu foldernya. Jadi ya, locus dan pasangan kita sebut dengan alel. Lagi ada istilah lagi homozigot. Homo itu sama. Maka individu dengan genotip yang memiliki alel sama kita sebut sebagai homozigot. Kalau misalnya pasangan dihibrid, ini kan satu sifat beda. Karena dihibrid mana ya? Nanti kita jelaskan dulu. Ini sama dulu ya, ini sama. Pokoknya asal dulu depan belakang sama itu dihibrid. Homozigot. Tapi kalau misalnya berbeda, kita sebut sebagai heterozigot. M besar, M kecil. Kemudian lanjut lagi. Hibrid atau basan adalah hasil silang antara dua individu yang memiliki sifat yang beda. Jadi hasil persilangan lah itu. Anaknya. Ini lagi, monohibrid. Mono adalah satu, hibrid persilangan. Maka bila mana ada katakanlah istilah monohibrid, satu sifat beda. Contohnya misalnya begini. Disilangkan tanaman batang tinggi dengan tanaman batang rendah. Itu monohibrid. Disilangkan tanaman yang berbunga merah dengan tanaman yang berbunga putih. Itu monohibrid. Tapi kalau dihibrid begini. Nah, semuanya. Jadi dihibrid contohnya begini. Tanaman batang merah, tanaman batang tinggi berbunga merah. Satu. Disilangan dengan tanaman berbatang rendah bunga putih. Jadi urusannya ada dua. Satu adalah bunganya, yang kedua adalah tinggi rendahnya. Sampai contoh lain. Tanaman kacang berbiji bulat disilangkan dengan, tanaman kacang berbiji bulat berkulit halus disilangkan dengan, saya ulang lagi, nanti kamu bingung. Tanaman berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan tanaman yang bijinya itu keriput warnanya hijau. Kan dua hal, satu bulat, satu adalah kulitnya keriput apa tidak. Itu disebut dengan dihibrid. Kalau trihibrid bagaimana? Contohnya tanaman batang tinggi berbiji bulat berwarna merah disilangkan dengan tanaman berbatang rendah berbiji keriput berbatang tinggi. Saya seperti itu. Itu tiga sifat beda dan seterusnya.
Lanjut lagi, dominan tadi saya jelaskan, dominan itu menutupi. Jadi misalkan saja tadi misalnya M itu untuk merah, M kecil untuk putih. Maka nanti kalau istilahnya adalah dominan dan resesif, saya jelaskan dua-duanya langsung ke sana. Maka munculnya bila M besar ya dia merah. Bila M besar M kecil maka dia merah juga. Dan bila M kecil maka dia putih ya. Lagi sifat intermedier. Intermedier itu adalah muncul sifat yang baru. Jadi dua-duanya berinteraksi. Saya mana ya di sini ya, intermedier. Jadi misalnya begini, H itu untuk hitam. H kecil itu untuk putih. Maka nanti kalau H besar dia tetap hitam. Tapi kalau misalnya H besar, H kecil dia abu-abu. Abu-abu baru kemudian bila nanti ada H kecil baru dia nanti putih. Ceritanya kayak gitu. Oke, semoga nggak ada pertanyaan ya. Lanjut lagi. Nah, berikutnya lagi saya akan jelaskan persidangan monohibrid. Dalam persidangan monohibrid ini ceritanya kita mengikuti Pak Mendel. Jadi Pak Mendel itu dulu meneliti atau dia ahli genetika pertama kali yang menunjukkan teori atau mungkin hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nanti di buku dia akan baca. Alasannya Pak Mendel milih kacang elsis. Ada kacang-kacang apa ini? EDI kayak kacang buncis lah, buncis. Memilih kacang elsis karena tanamannya berpendek. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita menghilangkan tanaman kok sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka akan sangat lama menunggunya. Sekali lagi, mudah tumbuh. Jadi karena kacang itu menghasilkan biji, maka tinggal tanam biji aja maka akan segera tumbuh dan yang penting mudah disilangkan, mudah menyerbuk antar sesama tanaman yang ada di situ. Dan lagi bunganya sempurna, karena sempurna berarti pasti bisa melakukan penyerbukan sendiri. Memiliki perbedaan yang mencolok. Maksudnya begini, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang bunga warna merah atau bunga warna ungu sama bunga warna putih. Ada yang bijinya bulat, ada yang bijinya keriput. Ada yang bijinya warna kuning, ada yang bijinya warna hijau. Semuanya di atas, semuanya di bawah. Sehingga banyak variasi. Karena banyak variasi, maka Pak Mendel tertarik dengan tanaman elsis ini. Ini buku udah ada, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, sekarang ini adalah persilangan monohibrid. Mono itu satu. Monohibrid itu satu. Maka di sini disilangkan antara tanaman, dalam contoh ini di buku sudah ada, tanaman berbunga ungu dan berbunga putih. Ya. Dalam contoh ini genotipnya, ungu adalah fenotipnya, ini adalah genotipnya. Genotipnya. Gamet yang dihasilkan adalah U dan U. Tapi kalau cuma satu macam mending ditulis satu saja. Sehingga ini nggak usah tulis nggak apa-apa, tulis nggak apa-apa. Sehingga kalau saya boleh menuliskan ulang itu dari hasil ini maka P1 itu tulis saja begini. P1 sama dengan U besar silangkan dengan U kecil. Tulis ungu ini putih. Kemudian nanti gametnya. Gamet itu tinggal ini misah saja. Hukum Mendel 1 itu memisahnya pasangan alel atau pasangan genotip. Sebenarnya kan U sama U di sini. U dan U. Karena sama maka tulis satu saja daripada ribet kayak matematika tuh. Maka ini U kecil saja. Kemudian ketemu maka jadi F1. F1-nya adalah U besar, U kecil. Sama enggak dengan sini ya? F1 adalah sama, semuanya U besar, U kecil semuanya jumlahnya 4. U besar kecil ungu 100% ungu. Kenapa ungu? Karena monohibrid dalam hal ini adalah dominan dan resesif. Oke, lanjut lagi. Dalam hal ini Pak Mendel itu ingin mendapatkan F2, maka F2 itu diperoleh dengan menghilangkan sama F1. Maka P2 itu adalah
F1 silangan dengan F1. Kenapa sama F1? Kalau misalkan saja saya menanam dalam satu area, misalnya di halaman rumah, itu semua adalah ungu dan ungu dan putih. Kemudian hasilnya adalah ungu. Ini tak ambil, kemudian tak tempatkan di tempat lagi, maka pasti akan terjadi penyerbukan sesama ungu tapi yang heterozigot. Maka sama saya ingin mendapatkan F2-nya bagaimana, maka yang anaknya tak silakan bersamanya. Maka nanti akan diperoleh U besar U kecil silakan dengan U besar U kecil. Ini ungu juga, ini ungu juga. Gitu kan? Maka kemudian ini P gametnya itu sama misalnya ini. Ini adalah U dan U. Ini juga U dan U. Kalau ini langsung disilangkan ya. Kalau dalam gambar yang kiri, ini ketemu sana, ini ketemu sana, ini ketemu sana. Kalau bingung dibuat kotak punet. Kotak punet itu kayak gini. Kotak punet adalah, jadi misalnya ini ada U, ini U, ini U besar, ini U kecil, kita buat ya. Maka ini ketemu sama sana. Maka ini U besar, ini besar loh ini ya. U besar, ya lagi. Yang sini, ketemu sama sini. Ini jadinya adalah U besar, U kecil. Yang sini. Tahu enak yang mana? Enak yang ini atau enak yang pakai kotak punet? Ini juga U besar, U kecil, ini yang U kecil, U kecil. Sehingga nanti F1-nya sama di sini. F1 itu adalah ini. F2-nya adalah ini. Apa itu? U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Sehingga bunganya itu ada yang ungu ada 3 dan putih ada 1. Jadi boleh kita simpulkan bahwa perbandingan fenotip yang tanpa F2 sama dengan tulis ungu banding putih sama dengan 3 banding 1. Kalau tanyakan perbandingan genotip sama dengan tulis U besar banding U besar U kecil banding U kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Genotip itu ya ini. Genotip itu ya ini. Ya, ini pasti. Jadi bila mana ada homozigot dominan disilangan dengan homozigot resesif, F2-nya itu pasti begini. Atau sesama heterozigot dengan sesama heterozigot, pasti nanti F2-nya juga pasti kayak gini, 3/1 atau 1/1 untuk apa namanya? Untuk apa namanya itu F2-nya. Baik, lanjut lagi ke dihibrid. Tapi kemudian spasi sebentar ya. Mas Tri. Wan tolong Mas niki di tas ngen kula wonten nggon tas wonten charger. Berarti yang ini keluar record enggak mantep. Lanjut lagi. Apa? Bentar ya. Sambil nunggu charger ya, ini logat ya. Kita sekarang persilangan dihibrid. Di itu dua sifat beda. Nah, di sini ini persis seperti di buku kamu. Dihibrid itu seperti kata tadi dua sifat beda. Maka di sini ada bulat kuning, ada kesut hijau. Dan kalau kita perhatikan, maka ini adalah homozigot dominan. Ini homozigot resesif. Gitu ya. Jadi disilangkan homozigot dominan sama homozigot resesif. Kemudian ini gametnya adalah ini salah, Mas. Gametnya ini salah. Di buku kamu kalau misalnya pakai begini berarti salah. Gametnya bukan begini. Nah, gametnya yang benar adalah jadi kalau ada misalnya ada B besar, K besar, maka kemungkinan gamet itu adalah ini lihat baik-baik. Ini kemungkinan pertama, depan ketemu depan dari yang belakang. Depan berpasangan dengan yang belakang dari pasangan genotipnya.
Yang belakang ketemu depan dari pasangan genotip yang berikutnya lagi. Yang belakang ketemu pasangan genotip yang belakang dari pasangan genotipnya. Sehingga jumlahnya ada 1, mas. Utuh. Alhamdulillah. Ini 1, ini pasti kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian keempat. Jadi sebenarnya ini itu ada 4, tapi jenisnya sama, yaitu B besar, K besar. Maka di sini Pak, yang benar ini bukan B besar ini, tapi yang benar adalah Pak B besar, K besar ini. Ini juga sama, maka ini adalah B kecil, K kecil. Sehingga nanti F1-nya bila digabungkan dari B besar, B kecil, K besar, K kecil 100%. Nah sekarang ditanya bagaimana kalau F1 silangan samanya. F1 silangan samanya maka ini P2-nya jadi ini B besar B kecil K besar K kecil, silangan B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian ini gambarnya salah. Kalau mengikuti cara yang tadi maka B besar B kecil K besar K kecil itu kemudian gambarnya adalah ini kemudian pertama 1, 2, 3, 4 jadinya ini salah juga. Gambarnya adalah ini benar. Yang benar adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar dan B kecil K kecil. Ini juga sama. Ini adalah gambarnya adalah B besar B kecil, B besar K besar, B besar B kecil, K kecil, B kecil K besar dan B kecil K kecil. Sehingga nanti kalau dipindahkan jadi ini, ini maksud saya ini. Nah, sekarang baru kemudian ini disilangan seperti tadi, ini ketemu sana. Ini warnanya bulat kuning, ini juga bulat kuning. Ini bulat kuning, bulat apa ya ini? Bulat K kecil itu berarti hijau. Dan ini juga bulat kuning, bulat hijau. Kalau nanti kalian hitung, maka nanti akan terjadi jumlah fenotip. Jadi pada F2 itu perbandingan fenotipnya, fenotip F2 itu ada yang bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau. Itu nanti sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Artinya apa? Artinya nanti kalian cek lagi di sini yang bulat kuning nanti itu ada 9. Nanti kemudian yang keriput hijau ada 1. Dan lainnya adalah modifikasi dari kedua sifat. Jadi 9 itu pasti sifat yang dominan. Apa itu dominan bulat kuning? Yang 1 itu pasti sifat yang resesif. Apa itu? Isot hijau. Kemudian yang 3 ini adalah modifikasi dari kedua sifat yang ada dari kedua induk tadi. Jadi ya, ini persidangan dihibrid. Ini juga akan selalu. Bila homosikodominan, homosikoresesif, itu F2-nya pasti 9331. Atau bila heterosigot sama heterosigot, maka juga pasti 9331.